Hai sahabat Prima, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Udah lama nih kayaknya kita nggak talk show ya. Sebelumnya biasanya kita selalu di IG Live. Nah kali ini kita baru nih kita buka lagi acara podcast Sahabat Prima yang sudah vakum 2 tahun sepertinya ya. Nah kali ini podcast kita akan membahas hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan kesehatan anak. Sebelum kita mulai podcast ini, saya mau perkenalan diri dulu. Salam, saya dengan Dr. Lita. Hari ini saya akan berbincang-bincang santai, edukatif bersama narasumber cantik kita, Dr. Putu Dian Safitri Irawan M. Biomed Spesialis Anak atau yang akrab disapa dengan Dr. Dian Safitri. Oke, untuk mempersingkat waktu podcast ini, mungkin kita langsung aja sapa ke narasumber kita hari ini kepada Dr. Dian. Halo Dok, apa kabar Dok? Selamat pagi, Selamat kabar pagi. baik. Terima Sebelum kasih ya Dok udah menyempatkan sama-sama. waktu untuk bincang-bincang aja kali Dok ya, biar Iya. lebih santai. Kalau Iya. podcast kan biasanya santai Dok Iya. ya, nggak terlalu kaku dan ya ini karena offline jadi sebuah podcast kita bisa enak untuk nanti bincang-bincangnya. Oh iya, Dok Lita, saya sekalian juga mau permakluman, mohon maaf saya pakai masker karena kebetulan sedang flu, jadi saya tetap harus menjalankan protokol kesehatan ya, tapi semoga tidak mengurangi esensi pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Oke. Baik, terima kasih Dok. Jadi sahabat Prima, Dr. Dian ini merupakan salah satu dokter spesialis anak di Prima Medica Hospital. Nah, kali ini menyambut Pekan Imunisasi Dunia 2024, kita akan membahas segala sesuatu terkait imunisasi pada anak ya Dok ya. Iya, betul. Jadi langsung kita mulai aja Dok ya, Ya, biar silakan. mempersingkat waktu. Baik. Kita awali dari paling dasar dulu. Sebenarnya imunisasi itu apa sih Dok? Sama nggak sama vaksin? Kadang Oke, itu oke. orang kan bingung ya Dok Imunisasi ya. Imunisasi apa sama vaksin tuh sama atau beda ya? Nah, Iya, betul. silahkan Dok gitu. Ya, baik. Itu juga salah satu yang juga sering ditanyakan sama pasien ya. Itu imunisasi itu apa sama nggak Dok ya sama istilah vaksinasi begitu ya? Iya. Jadi kalau kita berangkat dari kata dasarnya saja sudah berbeda ya. Yang satu imun, yang satu vaksin gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan imunisasi itu udah segala upaya yang kita lakukan untuk membuat seseorang menjadi imun atau kebal terhadap suatu penyakit tertentu gitu ya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah melalui pemberian vaksin. Ya. Jadi vaksin itu adalah produk biologisnya gitu ya. Produk biologisnya. Nah, apa itu produk biologis, Dok? Jadi produk biologis itu adalah virusnya atau komponennya ataupun bakteri dan komponennya yang kita berikan ke pasien, baik itu melalui suntikan atau ditetes. Seperti halnya pada rotavirus, di mana dengan tujuan itu kita ingin menciptakan suatu imunitas atau kekebalan terhadap satu penyakit spesifik tertentu. Jadi kalau bisa saya singkat, imunisasi itu adalah upayanya untuk menciptakan seseorang menjadi imun ya. Iya. Kalau vaksinasi adalah proses pemberian vaksinnya, di mana vaksin itu sendiri adalah produk biologisnya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya intinya memberikan kekebalan tubuh pada anak sejak dini. Nah, seberapa penting sih sebenarnya imunisasi ini Dok? Dan biasanya mulai dari bayi atau anak itu usia berapa nih yang wajib boleh dikasih imunisasi? Kalau kita bicara mengenai pentingnya imunisasi, jadi sama seperti kita bertanya seberapa penting sih kita untuk mencegah suatu penyakit gitu. Jadi penting kan, jawabannya penting banget. Jadi semua dari kita sudah mengetahui bahwa mencegah pastinya tentu lebih baik dan lebih efektif dibandingkan mengobati begitu ya. Betul. Jadi satu penting sekali imunisasi adalah yang pertama tentunya tindakan pencegahan terhadap penyakit, di mana penyakit itu sendiri memiliki angka mortalitas dan angka kematian dan angka kecacatan yang tinggi. Tentu lebih efektif mencegah dibandingkan mengobatinya. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, kualitas suatu generasi itu
sebetulnya kita nggak bisa ukur cuman dari tingkat pendidikannya aja. Tentu dasarnya adalah generasinya harus sehat dulu. Sehat. Jadi itu mempengaruhi quality of life kita juga sebagai human ya, jadi pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang ketiga nih, yang penting sekali, yang sering saya bilang kalau di praktek ya, jadi hak anak itu adalah hak untuk mendapat atau akses kesehatan yang baik. Itu adalah hak anak yang maksimal, Dok. Ya, betul. Dimana hak anak itu harus dipenuhi oleh orang tua. Mereka berhak mendapat hak untuk sehat, mendapat perlindungan kesehatan. Jadi salah satunya adalah dengan pemberian imunisasi. Jadi berangkat dari hal itulah kita selalu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada orang tua kalau bisa lengkapi anaknya imunisasi, karena imunisasi itu kan memang melindungi dan memproteksi si anak dari penyakit infeksi begitu ya, yang spesifik tertentu, misalnya DPT, BCG, atau TBC ataupun polio dan sebagainya yang tertuang di dalam jadwal imunisasi gitu. Nah, tadi pertanyaan berikutnya, dari usia berapa nih Dok gitu sejak ya? Kapan nih bisa? Bahkan saat segera setelah lahir, apabila kondisinya memenuhi untuk kita imunisasi, dia lahir bugar, kemudian tidak ada penyulit, bayinya berat di atas 2 kilo, biasanya kita berikan segera setelah lahir. Yang diberikan pertama adalah imunisasi hepatitis B. Jadi sudah dari pertama kali si bayi lahir gitu, kita sudah proteksi dia. Oke, jadi sebenarnya imunisasi ini hak anak ya Dok. Jadi sebagai orang tua nih kita nggak boleh egois sebenarnya Dok ya. Kita harus memberikan yang maksimal kepada anak-anak kita, karena itu memang hak dia untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal juga. Karena kan kalau sebagai anak, apalagi dari bayi, nggak bisa menentukan maunya sendiri Dok ya. Jadi orang tualah yang berkewajiban untuk melakukannya. Nah, kita masuk ke Pekan Imunisasi Dunia. Jadi Pekan Imunisasi Dunia itu sebenarnya di bulan awal Maret kemarin Dok ya. Nah, apa sih tujuannya sebenarnya diadakan Pekan Imunisasi Dunia itu Dok? Pekan Imunisasi Dunia ini sebetulnya kegiatan rutin yang dilakukan ya setiap tahunnya. Jadi dari tanggal 24 sampai 30 April setiap tahunnya diperingati sebagai Pekan Imunisasi Dunia. Jadi itu pertama kali dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu tahun 1974 Dok. Jadi bayangin aja sudah 50 tahun. Kita di tahun 2024 ini berarti sudah memperingati yang ke-50 tahun ya. Oke. Dan itu diharapkan setiap tahunnya sengaja dipilih satu minggu ini untuk kita, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita berusaha selalu mengingatkan, memberikan kesadaran dan pemahaman kepada orang tua bahwa vaksinasi atau imunisasi itu adalah hal yang penting, wajib, menjadi hak anak, di mana sebaiknya diberikan dan diberikan oleh orang tua. Jadi sebenarnya sudah cukup lama Dok ya, dari organisasi dunia pun mencanangkan Pekan Imunisasi Dunia. Berarti itu menandakan memang cukup penting dan mungkin cakupannya yang belum mencapai target ya Dok ya, sehingga setiap tahunnya WHO bahkan kita serentak seluruh dunia itu terus, jadi bukan sesuatu yang berhenti tapi continue terus memberikan pemahaman akan pentingnya imunisasi dan dampak apabila lebih banyak anak yang tidak diimunisasi gitu. Jadi kalau kita bergerak dari data di tahun 2022 menurut WHO itu angka global itu sekitar 14 juta anak yang belum diimunisasi gitu, dan itu masih merupakan angka yang besar meskipun di tahun 2021 itu sekitar 18 juta. Jadi tren 2021 ke 2022 sudah tren menurun ya, artinya jadi masih cukup banyak anak juga yang tidak diimunisasi. Nah, itu juga di Indonesia sendiri, bahkan itu di tahun 2018 sampai tahun 2021 atau 2022 kalau saya tidak salah, itu masih 1,8 juta anak yang tidak mendapatkan imunisasi dengan berbagai alasan. Ya, dengan berbagai alasan ya gitu. Jadi dari situlah kita saya sendiri juga sebagai dokter anak, kita betul-betul ingin memberikan pemahaman betapa pentingnya anak-anak diimunisasi dan betapa bahayanya apabila lebih banyak anak yang tidak diimunisasi begitu. Jadi
risiko terjadinya wabah penyakit yang berbahaya itu bisa saja kembali gitu. Dan apapun yang kita berikan kepada anak otomatis kan sebenarnya aman semua Dok ya. Iya, pasti Nggak sudah mungkin aman. kita mewajibkan sesuatu Oh, yang tidak pasti, aman untuk pasti, anak. pasti. Mungkin itu yang harus makanya Iya. kita kan edukasi terus menerus terkait imunisasi karena Iya, kan banyak betul. yang takut kalau Iya, imunisasi itu berbahaya tidak atau aman. tidak Iya. aman. Pastinya segala sesuatu yang apalagi disuntikan gitu lah dan sudah masuk sebagai protokol nasional gitu, pastinya sudah aman. Sudah melewati jadi penelitian untuk vaksinasi itu tidak satu tahap, ada beberapa tahap Iya. untuk uji keamanan. Sudah rilis BPOM dan segala macam, dan imunisasi kan sudah berjalan puluhan tahun ya. Dan lebih banyak pastinya benefitnya gitu dibandingkan kejadian ikutan pasca imunisasinya. Jadi tetap sangat penting sih. Tetap Saya sangat rasa penting. tidak ada alasan kecuali memang kondisi medis tertentu Iya, yang alasan kesehatan Dok ya. mungkin terpaksa kita harus menunda imunisasi. Baik, jadi untuk ayah bunda, untuk papa mama, mungkin di sini kita selalu mengingatkan ya kalau imunisasi itu aman, jadi nggak perlu takut kalau memang anaknya masih sehat di atas anjuran dokter harus dilakukan imunisasi, mohon segera dibawa ke puskesmas atau ke dokter spesialis anak terdekat yang sudah biasa menghandle anak-anak ibu untuk mendapatkan imunisasi, karena imunisasi itu sangat penting daripada nanti kita menyesal Betul. di kemudian hari karena salah satu misalnya karena belum diimunisasi nih Dok. Betul. Biasanya memang terjadi angka keparahannya lebih tinggi daripada anak-anak yang diimunisasi Dok ya, pada penyakit-penyakit tertentu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait imunisasi nih Dok ya. Kita langsung masuk ke intinya mungkin ya. Jadi imunisasi itu kan ada banyak banget gitu ya. Kayak 10 lebih gitulah imunisasi itu. Sebenarnya apa bedanya sih Dok antara imunisasi wajib dan imunisasi tambahan sesuai IDAI kan ada itu ya Dok? Iya, betul. Jadi kalau imunisasi dasar ini seperti yang sudah dicantumkan dalam Kemenkes gitu ya. Jadi imunisasi dasar atau lebih sering dibilang imunisasi wajib gitu ya. Jadi itu mencakup beberapa penyakit seperti hepatitis B, BCG, polio, difteri, pertussis, tetanus, kemudian campak rubella, tetanitis encephalitis. Kemudian syukurnya sejak tahun lalu sudah masuk rotavirus. Kemudian pneumococcus ya. Dan nantinya di usia 18 bulan pertama. Nanti berikutnya di usia sekolah ada lagi program dari Kementerian Kesehatan yang disebut sebagai bulan imunisasi anak sekolah atau program BIAS. Jadi itu dari kelas 1, kemudian ada kelas 2 SD, itu ada imunisasi ulangan difteri, tetanus, kemudian campak rubella, sama nanti kelas 5 dan 6 SD itu nanti ada imunisasi human papillomavirus atau HPV. Jadi itu masuk sebagai imunisasi dasar ya. Nah kalau tambahannya itu sesuai dengan protokol jadwal imunisasi IDAI sesuai 2023, itu ada influenza, kemudian ada varicella, ada hepatitis A, tifoid, kemudian saya sebutkan tadi varicella sudah ya? Sudah Dok. Varicella. Jadi beberapa itu disebut sebagai imunisasi tambahan. Ada juga dengue yang terbaru Dok ya. Iya, demam berdarah dengue seperti itu. Jadi itu masuk di imunisasi tambahan. Memang belum masuk ke program Kemenkes ya, tapi sudah masuk di jadwal imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, berarti kan istilahnya kalau imunisasi tambahan itu sebenarnya itu kan wajib atau enggak Dok? Atau memang kalau misalnya ada rezeki misalnya gitu kan harganya lumayan Dok ya, misalnya untuk orang tua yang belum bisa mencukupi, biasanya sebenarnya wajib atau enggak kalau yang imunisasi tambahan kalau itu? Imunisasi kalau wajibnya, kalau sebetulnya kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sih sangat merekomendasikan hal itu ya. Tetapi kembali lagi, kalau misalnya mungkin seperti yang tadi Dr. Lita sampaikan, mungkin masih belum ada waktunya atau mungkin
dana dan segala macam. Yang penting kita prioritaskan dulu imunisasi dasarnya harus lengkap dulu. Nanti mungkin kalau sudah ada waktu dan kesempatannya, jadi bisa segera diberikan imunisasi tambahan sesuai dengan rekomendasi IDAI. Berarti untuk imunisasi tambahan ini bisa disusulkan istilahnya, Dok, ya? Bisa. Kita istilahnya nggak kaku, misalnya sudah lewat usia berapa, oh nggak boleh nih sudah lewat Iya, gitu ya? bisa. Jadi imunisasi itu sifatnya sebetulnya bukan satu titik waktu saja, Dokter Dita. Jadi dia merupakan suatu periode di mana kalau misalnya oleh karena satu dan lain hal tidak bisa kita berikan di satu titik waktu ini, kita masih ada periode catch up. Kecuali untuk rotavirus ya. Kalau rotavirus kalau memang sudah lewat waktunya gitu ya, apalagi sudah lebih dari usia 6 bulan belum mendapatkan imunisasi rotavirus pertama, kita tidak bisa berikan karena nanti malah nanti memicu muncul efek samping vaksin. Jadi tapi kalau untuk imunisasi yang lain itu jadwal catch up-nya panjang. Jadi bisa dikejar. Berarti mungkin ini pesan untuk Bapak Ibu sekalian ya, Dok, ya, ayah, bunda, papa, mama. Kalau misalnya mungkin ada yang terskip nih salah satu vaksin, oke, boleh segera untuk dilakukan catch up. Nggak perlu khawatir udah lewat, mungkin takut dimarahin dokter atau apa. Enggak. Malah kita senang, Dok, ya. Kita nggak pernah yang ini karena lebih baik kita terlambat dibanding tidak sama sekali. Apalagi vaksin-vaksin yang bersifat ulangan gitu, Dok Rita. Misalnya contoh hepatitis A begitu. Hepatitis A kan harus diberikan 2 kali dalam yang pertama sama jeda yang kedua itu sekitar 6 bulan atau setahun gitu ya. Nah kalau ini orang tuanya di vaksin yang kedua nih oleh karena satu dan lain hal, misalnya keluar kota atau sakit gitu, menunda atau di skip gitu, terus takut nih ke dokter nanti telat waktu booster, nanti mending nggak usah deh diambil vaksin yang kedua, sayang banget kan, padahal sudah dilakukan imunisasi yang pertama. Nggak maksimal nanti, Dok, ya. Jadi malah tidak memunculkan antibodi yang kita inginkan. Jadi nggak apa, segera aja catch up gitu. Jadi lebih baik terlambat dibandingkan tidak sama sekali diambil gitu. Jadi penting lagi ya, jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, karena periode catch up itu panjang banget, kecuali rotavirus. Untuk imunisasi lain bisa disusulkan. Bisa kita susulkan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Dok, terkait imunisasi kan ada yang dilakukan di puskesmas mungkin secara gratis ya kalau di puskesmasnya, dan ada yang di dokter spesialis anak. Sebenarnya apa ada perbedaan untuk dua imunisasi di dua tempat yang berbeda ini selain gratis dan berbayarnya itu ya, Dok, kenapa di dokter lebih mahal atau di rumah sakit lebih mahal gitu ya? Nah itu mungkin jadi mungkin pertimbangannya bisa nggak sih, Dok, kalau saya ngambil mungkin yang gratis sisanya di dokter anak itu gimana, Dok? Oke, itu pertanyaan yang sering banget. Jadi sama nggak ya, Dok ya? Jadi kadang-kadang pasien juga ngerasa aduh sama nggak ya nanti takutnya beda nih nanti kan gratisan gitu kan, misalnya gitu. Dok ya di rumah sakit atau di desa kesannya kayak lebih mahal apa gitu. Kenapa dia lebih mahal? Karena saya pakai contoh DPT ya, yang paling gampang. Kenapa bisa berbeda harganya? Karena vaksin yang diberikan juga berbeda. Jadi kalau di puskesmas itu kan yang diberikan pentavalen produksi Bio Farma. Jadi kalau kita di sini, jadi yang berisi DPT di mana ada difteri, pertusis dan difteri, tetanus dan whole pertusis. Jadi DTWP gitu ya. Jadi whole pertusis, jadi semua dari pertusis itu ada di komponen pentavalen. Itu. Nah, sementara yang di rumah sakit atau di DSH itu yang dipergunakan adalah difteri, tetanus dan acellular pertusis. DTAP. Jadi yang satu whole pertusis, yang satu acellular pertusis. Jadi melalui proses tertentu, jadi hanya diambil bagian terpenting saja dari pertusis itu di dalam komponen vaksin. Sehingga efeknya apa? Kejadian ikutan pasca imunisasinya berbeda. Jadi yang satu tentu risiko kejadian ikutan pasca imunisasi lebih seperti tinggi, demam atau nyeri di bekas suntikan itu lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan DTAP. Jadi kalau kita menggunakan acellular pertusis itu secara literatur ya, kita bicara itu literatur bahwa itu risiko demam
dan risiko nyeri pasca suntikan itu Lebih kecil. lebih kecil. Nah, makanya di masyarakat itu berkembang, oh DPT panas, Nah, DPT itu. non panas, Iya, iya. gitu kan ya. Itu dah yang DPT sering non, ini. iya. Jadi DPT panas, DPT non panas. Sebetulnya istilah itu tidak salah, tapi kurang tepat. Iya. Jadi bukannya non panas, tetap ada kemungkinan, cuman lebih kecil. Lebih kecil. Iya, dan risiko nyerinya juga Lebih kecil. lebih kecil. Biasanya Jadi, tergantung kondisi anaknya juga Dok, iya ya. betul, kembali juga nanti seperti Dok Tita tadi sampaikan, karena oke, secara literatur nih begini reaksi KIPI-nya gitu, tapi balik lagi di lapangan itu sangat bergantung pada reaksi tiap anak terhadap antigen atau vaksin yang kita berikan tuh bisa saja berbeda. Ada nggak Dok anak yang diberikan pentavalen di puskesmas tidak demam? Banyak Ada banyak banyak. Pasien saya juga sering report nggak demam Dok, ternyata setelah pentavalen gitu. Tapi ada nggak yang ternyata ngambil di DSA ternyata demam? Ada juga gitu, meskipun mungkin demamnya tidak yang sampai severe ya, nggak sampai yang demam tinggi, tapi ada. Jadi tidak 100% benar-benar bebas demam seperti itu. Jadi kenapa bisa berbeda? Karena vaksin yang diberikan berbeda. Tetapi ada juga yang sama, karena kita di Indonesia baru ada itu. Contohnya BCG itu pasti di puskesmas dan kami di desa sama, karena BCG punyanya Bio Farma. Kemudian polio tetes itu sama-sama dari Bio Farma juga. Kemudian BCG sama campak rubella yang MR itu juga sama-sama produksi Bio Farma yang kami pakai juga di rumah sakit gitu. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda harga karena vaksin yang diberikan juga berbeda. Ya. Jadi sebenarnya nggak masalah nih kalau misalnya moms and dad atau papa mama mau di puskesmas terus sisanya ngambil di rumah sakit, nggak masalah. Kita sih nggak ada ini Dok ya. Itu sama Dok. Jadi jangan kayak langsung insecure nanti kalau di puskesmas nggak efektif vaksinnya. Tentu tidak, itu sudah melewati apalagi program nasional ya, sudah melewati penelitian yang sudah pastinya step-stepnya sudah pasti dilalui dan pastinya efikasinya sudah bisa dipastikan efektif gitu. Cuman mungkin kita berbicara lebih banyak ke kejadian ikutan pasca imunisasinya aja. Jadi pasti ada tujuannya lah kementerian memberikan untuk vaksin ini yang di puskesmas secara gratis Dok ya. Dengan harapan angka cakupan imunisasinya tinggi, jadi karena membantu masyarakat. Betul. Karena kalau bicara program nasional kan pasti akan terkait dengan pendanaan. Bayangin aja sekian juta anak setiap bulan, setiap tahunnya diimunisasi. Jadi yang mana mampu laksana gitu kan ya. Jadi Kemenkes pasti atau pemerintah pasti sudah memikirkan dengan sangat baik vaksin yang bisa efektif, tentunya efektif, kemudian mampu laksana dan juga cakupannya luas gitu. Kita harapin. Iya, itulah harapan dari kementerian Dok ya. Betul. Jadi jangan lupa dan jangan takut kalau mau vaksin di puskesmas boleh, silakan. Dan mungkin untuk orang tua yang keterbatasan biaya ini wajib banget dimanfaatkan ya Dok ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk biaya vaksin yang mahal. Bawa aja ke puskesmas, diimunisasi di sana dengan hasilnya sama, efikasinya sama. Ya. Bahkan sejak tahun lalu sudah ada imunisasi rotavirus dan PCV juga di puskesmas. Jadi kalau bisa dipergunakan fasilitas itu. Nah sering juga pasien sering datang ke saya juga nanya, nah Dok kalau saya rotavirusnya di puskesmas itu sama nggak ya Dok dengan yang di rumah sakit? Nah muncul lagi pertanyaan seperti itu gitu ya. Kalau rotavirus yang sekarang di puskesmas itu yang tersedia itu rotavirus 1, jadi monovalen, jadi virusnya mungkin lebih gampangnya satu virus gitu ya. Nah kalau yang ada di rumah sakit itu kita sudah pakai yang pentavalen, jadi sudah pakai yang RV5, jadi sudah ada 5, lebih banyak, jadi otomatis kita nggak bisa head to head harganya karena jenis vaksinnya juga berbeda begitu. Tapi apakah yang di puskesmas tidak efektif? Pasti sudah efektif, sudah ada penelitian dan data sebelumnya seperti itu. Oke Dok, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Dok. Kan ada beberapa orang tua nih yang nggak memberikan imunisasi pada anaknya. Terus tapi anaknya itu tetap tampaknya aja sehat-sehat aja nih Dok, maksudnya
nggak ada masalah lah, nggak ada penyakit-penyakit tertentu yang diakibatkan tadi tidak diimunisasi nih. Sebenarnya itu kenapa Dok ya? Ada faktor-faktor tertentu kah atau gimana? Iya. Jadi di masyarakat kita sebetulnya ternyata masih ada beberapa kelompok yang memang belum setuju terhadap vaksin, adanya imunisasi begitu ya, atau diberikan vaksin begitu. Iya. Nah, biasanya yang sering disampaikan oleh kelompok ini adalah anak saya nggak diimunisasi kok, tapi udah sampai umur udah gede aman nih, sehat-sehat aja gitu. Iya. Tapi sebetulnya ada hal yang terjadi di balik itu gitu. Jadi ada yang namanya, Dok Rita, ada namanya herd immunity atau kekebalan kelompok gitu. Jadi anak-anak yang tidak mendapat vaksin ini atau tidak diimunisasi ini itu mendapatkan kekebalan secara tidak langsung oleh anak-anak yang di sekitarnya yang divaksin lengkap. Jadi dia dapat kekebalan secara tidak langsung begitu dari lingkungan sekitarnya yang imun gitu. Iya. Cuman perlu diingat juga, herd immunity ini bisa tercapai kalau cakupan vaksinasinya mencapai tingkat tertentu tinggi. Misalnya seperti contoh campak begitu. Jadi herd immunity terhadap campak itu bisa terjadi kalau angka cakupannya 90 atau 95% gitu. Nah, kalau bisa dibayangkan kalau misalnya nanti ke depan populasi anak yang tidak diimunisasi tinggi atau bertambah, maka tidak tercipta herd immunity ini, sehingga nantinya bisa berisiko terjadi outbreak atau wabah penyakit-penyakit infeksius tersebut. Jadi di momen ini juga saya juga ingin selalu mengingatkan bahwa cakupan imunisasi itu harus tinggi begitu, sehingga kita bisa menciptakan kekebalan kelompok. Tapi kalau misalnya kesadaran akan vaksinasi kian hari, kian bulan, kian tahun menurun gitu sama dengan aja deh. Iya, yang ditakutkan nanti capaian imunisasinya menurun terus. Nah, ketika itu menurun terus, jadi yang lebih banyak dominan anak-anak yang tidak diimunisasi kan dibandingkan yang diimunisasi, sehingga tidak bisa terjadi kekebalan kelompok itu. Jadi resiko terjadinya outbreak wabah itu tinggi sekali. Jadi ya cuman untuk beberapa kelompok yang memang berdasarkan satu dan lain hal, saya mungkin nggak bisa ungkap di sini satu-satu alasannya ya. Cuman yang bisa saya sampaikan bahwa itu terjadi karena herd immunity, karena anak-anak lain yang terimunisasi dengan baik gitu. Jadi kita nggak bisa merasa aman sebenarnya ya, karena kita kan nggak tahu sebenarnya cakupan imunisasi itu seberapa sih di sekeliling gitu. kita itu seberapa gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu. Bisa saja salah satu yaitu jadi sifatnya peluang kan atau keberuntungan kalau misalnya tidak terkena penyakit tertentu gitu. Jadi yaitu semasih kelompok atau anak-anak yang tidak diimunisasi ini berisiko tambah banyak angkanya, ya tetap berisiko terjadinya outbreak seperti itu. Kayak polio kemarin sempat ya Dok ya. Itu makanya ada supin dan segala macam yang kemarin itu ya. Jadi ya itu cakupannya memang belum tinggi. Kita nggak pernah tahu soalnya cakupannya. Nah, mungkin kita tanya datanya cakupannya berapa sih imunisasi? Kadang nggak selalu update data nasional ya gitu. Jadi kan lebih baik dilengkapi vaksin, dilengkapi. Kita menjaga diri anak-anak kita sendiri. Karena balik lagi tadi seperti yang kita bahas pertama, hak mendapat perlindungan kesehatan itu adalah hak anak yang sebetulnya harus dilengkapi oleh orang tua. Toh masa kecapnya panjang. Jadi kalau bagi yang belum, mungkin karena satu dan lain hal masih mungkin meragukan keamanan vaksin, ayo diimunisasi atau divaksinasi anaknya sehingga bisa mendapatkan imun atau kekebalan terhadap penyakit spesifik yang dilindungi oleh vaksinasi tersebut. Nah, kalau misalnya nih Dok ya, ada misalnya anak yang belum divaksin
terus Iya. misalnya dia terkena penyakit tertentu, misalnya campak nih. Oke. Terus, baru sadar nih orang Mhm. tuanya misalnya, bisa nggak anak ini divaksin setelah sakit campak Oh, itu? setelah sakit campak. Mhm, Nah, ini juga misalnya. oke, ini juga pertanyaan yang, sering juga muncul di portal IDAI. Mhm Jadi kalau misalnya anaknya sudah terpapar, atau sudah sakit sendiri mhm, gitu, misalnya campak gitu, iya perlu nggak sih diimunisasi iya, lagi? Jawaban dari kolegium itu boleh diberikan boleh. imunisasi. Jadi, imunisasi itu tidak ada kata overdose imunisasi seperti Mmm, obat itu tidak, mhm, justru nanti, akan menyebabkan kekebalan, meningkatkan kekebalannya lagi. iya, Dan yang kedua yang perlu disadari, diagnosis campak itu nggak gampang loh. Jadi fever with rash, demam disertai ruam, banyak itu banget. diagnosis bandingnya banyak Iya, gitu. Seberapa sih, kayak saya sendiri sebagai dokter anak, seberapa saya yakin ya ini morbilli atau mhm, campak. Memang selama ini kan penegakan campak kita lakukan adalah berdasarkan klinis ya, iya, perjalanan mhm, demam, onset rash, tipe makulopapular dan segala, segala maupun gejala penyertanya mungkin seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita mau yakin ini campak, kita bisa lakukan beberapa pemeriksaan penunjang, mungkin seperti swab tenggorok atau mhm, mungkin seperti pemeriksaan antibodi terhadap campak. campak, Nah, itu belum rutin kita lakukan di lapangan. Jadi, apakah yakin banget ini campak, bukan bukan DB yang yang lain, bukan lain, diferensial diagnosis yang lain. Jadi, berdasarkan pertimbangan itu, maka dari IDEI pun menyarankan nggak apa-apa, silahkan. Bagi yang bahkan yang sudah pernah kena campak pun tetap boleh dianjurkan untuk diberikan MMR. mmm, Jadi silahkan bisa diimunisasi. Dan kondisi ini sepertinya memang membutuhkan konsultasi lebih iya, lagi dengan dokternya masing-masing ya. Jadi pendekatannya berapa lama pasca sakit dan severity pada saat sakit seperti apa. Jadi mhm nanti silahkan kita diskusi dengan masing-masing mhm, DSA-nya. supaya lebih pasti lagi Mm-mm. kapan saat yang tepat untuk Iya, memberikan imunisasinya gitu. betul. Seperti misalnya, untuk dengue itu berarti juga bisa Dok ya? Mungkin Iya, betul. ada nih anak-anak Mm-mm. yang sekarang udah kena dengue, mungkin pas dia Iya, kemarin agak parah gitu, ke iya. depannya, orang tuanya berpikir untuk, "Udah deh, divaksin Vaksin aja." aja, Heeh, ya. bisa sebenarnya. Bisa, cuma nanti, apa namanya, memang kalau imunisasi ya, mumpung kita Mhm, bicara soal imunisasi DBD ya, saat ini kan angka rawat inap karena demam berdarah itu tinggi, tinggi sekali, mhm, tidak hanya anak-anak bahkan dewasa dewasa, gitu. Jadi, selain pencegahan 3M plus yang kita bisa lakukan, sebetulnya yang efektif lagi adalah pemberian vaksinasi vaksin, dan sudah ada vaksinnya. mhm, Eee, Banyak pasien misalnya belum tahu kalau ternyata ada iya. vaksin DBD ya gitu. Ada, vaksinnya ada. Itu bisa diberikan tanpa memandang kita sudah pernah kena atau belum. Oh, Jadi tidak memandang status kita sudah pernah sudah pernah, DB atau enggak, belum pernah gitu. Itu bisa diberikan dari usia 6 tahun sampai 45 tahun. mhm, Jadi nanti akan diberikan dalam 2 kali penyuntikan. Jadi sekarang sama interval 3 bulan. Nah, untuk pada anak-anak yang sudah pernah kena kena, nih, misalnya baru pulang dari rumah sakit kena DB, itu sebaiknya memang konsultasi dengan DSA-nya mhm, karena akan mempertimbangkan yang kemarin severity-nya grade berapa gimana nih? Iya, nih gitu, grade berapa, kemudian kondisi anaknya bagaimana, siap mhm, imun atau enggak, atau mungkin ditunda bulan depannya mhm. seperti itu. Jadi itu nanti akan ada beberapa Penilaian pertimbangan sendiri ya, Dok jadi ya? mungkin lebih baik ke DSA-nya masing-masing bagi anak-anak yang memang post post infeksi Post dengue infeksi. ya, ya seperti Ya, itu. jadi ini pesan juga, Mm-mm. kalau infeksi, DB kan memang tinggi, jadi sekarang sudah ada Iya, nih, sudah ada sudah vaksinnya. ada vaksin Mhm. untuk dengue ini. Iya, Jadi, betul. untuk menjaga anak-anak kita, menjaga kita sendiri karena bisa Mhm. sampai dewasa Bisa ya, sampai dewasa. agar tingkat kalau misalnya kita kena nih, Mhm. tingkat keparahannya tidak Iya, severity-nya tinggi, ya tidak sampai syok severe itu begitu ya. ya. Ya, kita harapkan walaupun mungkin terpapar, angka kemungkinan rawat inapnya jadi lebih rendah Rendah, sehingga otomatis severity-nya bisa kita iya turunkan begitu. iya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Dok ya, kan ada beberapa kondisi nih, waktu anak mau imunisasi kita tidak bisa lakukan atau Iya, kontraindikasi anak-anak betul. untuk dilakukan imunisasi itu sebenarnya apa saja sih Dok? Oke. Kontraindikasi sebenarnya kita biar gampang kita bagi jadi 2. Mhm, Jadi kontraindikasi yang mutlak sama kontraindikasi relatif relatif, gitu ya. Jadi masih bisa dipertimbangkan mhm, dengan pengawasan. Kalau kontraindikasi mutlak yang sebaiknya memang kita tunda,
membantu anak-anak dengan defisiensi imun, Mm-mm. ya misalnya HIV segala macam yang mungkin tidak terkontrol dengan obat begitu. Kemudian sindrom seperti beberapa sindrom neurologi gitu yang memang harus terkontrol dulu dengan obat, jadi membutuhkan benar-benar pendampingan dari DSA-nya. Kemudian yang benar-benar kita tunda lagi yang memang sedang anak kanker yang memang misalnya sedang kemoterapi begitu, atau yang sedang mengkonsumsi obat-obat imunosupresan lebih dari 2 minggu atau sebulan. Jadi memang harus ada jeda penghentian dulu gitu. Nah kalau sekedar batuk pilek itu boleh nggak ya dok? Paling sering tuh di lapangan itu kan takutnya bapil itu bapil. Jadi orang tua dikit aja, duh batuk masih pilek batuk nih. pilek dok, nanti jadi dulu nanti dok ya gitu. jadi nunda gitu kan. Mundur Nah, jadinya. Mundur. Seringkali kalau berhadapan sama bapil ini kan anak-anak apalagi 2 tahun ke atas itu pasti yang paling sering itu infeksi saluran nafas atas. Jadi batuk pilek seperti itu. Nah, sebetulnya kayak batuk pilek ringan, yang disebut ringan itu artinya tidak sampai intens mengganggu dia, sesekali saja, kondisi anak masih baik, aktif, tidak demam begitu, masih mau makanin, artinya kondisi anaknya masih baik, masih bisa kita berikan imunisasi. Kecuali kalau batuk pileknya keras banget sampai anaknya rewel, muntah, demam tinggi, itu berarti kan kondisi sakit berat ya. Itu pasti kita suruh tunda dulu, bahkan harus obatin dulu biar sampai sembuh selesai dulu gitu ya. Terus nanti di lapangan banyak lagi, nah dok anak saya ini masih minum antibiotik kok, itu boleh nggak ya gitu. Sebetulnya kalau bicara tentang antibiotiknya sendiri itu tidak mengganggu potensi vaksin ternyata di beberapa penelitian. Jadi bukan antibiotiknya yang bermasalah ke potensi vaksin, tapi kondisi anak. Ya, kita bisa lihat kalau anak-anak sampai membutuhkan antibiotik, yang kita khawatirkan memang mungkin kondisi anaknya pada saat itu cukup berat, mungkin batuk pileknya atau demamnya seperti itu yang kita curigai karena infeksi bakteri. Jadi biasanya pada kondisi ini kita tunda dulu sampai anaknya betul-betul sehat. Jadi anaknya betul-betul sehat kan sudah tidak mengkonsumsi antibiotik, kondisi anaknya juga sudah baik, itu segera bisa di catch up imunisasinya. Berarti jadi nggak masalah nih ada batuk pilek aja, itu sih memang kayaknya yang sering banget di lapangan dok ya. Anak saya masih batuk dong, masih pilek, takut lagi sedikit ditunda nanti iya gitu batuk panjang nundanya nanti. Iya, soalnya kalau kita ngegeser lagi itu pasti kan mempengaruhi jadwal berikutnya kan. Iya, karena ada beberapa vaksin ada beberapa vaksin yang harus mempertimbangkan interval ini, walaupun memang bisa saja imunisasi ganda ya. Jadi dari IDAI kan sebetulnya boleh kok kita imunisasi ganda, misalnya mau varicella sama hepatitis A gitu misalnya berbarengan kan, itu di 1 tahun itu kan boleh dilakukan. Tapi di lapangan tuh sering kan orang tua yang anak saya disuntik 2 kali 3 kali gitu ya dok, kasihan gitu, nanti nyeri gitu, boleh nggak nanti di skip sebulan lagi? Oh tentu boleh. Jadi cuman kalau kebanyakan skipnya kan jadi akan nanti ngegeser jadwal imunisasi yang lain gitu. Jadi kalau batuk pilek ringan apalagi tanpa demam dan anaknya masih aktif, silahkan tetap imunisasi. Mungkin takutnya lagi batuk pilek dok, imunnya mungkin dibilang turun, nanti abis vaksin malah demam gitu. Mungkin lanjut ke pertanyaan terkait kejadian pasca imunisasi ini ya. Biasanya apa aja sih efek samping di anak-anak nih yang habis imunisasi itu apa aja? Sebetulnya setiap vaksin, setiap produk biologi itu memberikan reaksi yang berbeda-beda ya, bervariasi setiap vaksinnya. Tapi secara umum kita bilang itu ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang sifatnya sistemik dan lokal. Kalau yang sistemik bisa demam, mungkin mual, muntah, terus rewel, terus kayak mungkin lemes seperti itu ada juga ya, atau yang mungkin ada abdominal discomfort. Nah, tapi kalau yang KIPI lokal atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang lokal paling sering itu kan nyeri di bekas suntikan atau merah atau bengkak di bekas suntikan, dan itu nggak usah khawatir, dia akan hilang dengan sendirinya. Mungkin untuk lebih nyaman mungkin bisa dikompres air hangat seperti itu, tapi itu termasuk KIPI yang ringan sih. Tapi ada juga sih KIPI yang berat, misalnya alergi terhadap komponen vaksin. Nah itu mungkin kita nggak tahu dok ya. Iya, itu tetap ada risiko terjadi pada siapapun. Jadi kita tetap harus berikan edukasi. Misalnya alergi komponen vaksin bisa sampai luka kejang, penurunan kesadaran, tapi itu sangat-sangat jarang sih. Saya selama
ini, semoga sih tidak ya, Tidak. nggak pernah dapat yang Biasanya gitu, kan KIPI yang sering kan memang demam Dok ya. Mm-mm. Waktu kapan sih Dok sebenarnya boleh diberikan obat penurun Penurun demam? Kadang Oke. ada yang bilang kalau demam udah biarin aja biar imunnya Imunnya, terbentuk. Ada yang kayak gitu terbentuk, kan iya. orang yang Jadi bilang kalau Dok. nggak demam kayak nggak imun gitu ya. Mm-mm. Nanti mendingan nggak apa-apa dia demam supaya imunnya Iya jalan biarin gitu. aja dulu gitu. Tapi itu juga mesti hati-hati loh, karena Hmm, resiko kejang demam tinggi. pasca pemberian imunisasi itu juga ada kasusnya. Jadi demam yang tidak kita bisa handle dengan baik itu kan hati-hati, pada 1 atau 2 tahun pertama tetap berisiko untuk mencetuskan kejang yang disebut dengan kejang demam. Jadi kalau memang demamnya sudah di atas 38 begitu, silakan berikan paracetamol. Jadi paracetamol kan ya salah satunya kan ada obat yang aman ya, Iya. diberikan. Kalau mungkin sebatas sumang-sumang saja mungkin dilanjutkan menyusui ASI seperti itu ya. Kita harapin dengan cairan yang cukup bisa menurunkan suhu inti tubuh. dikompres mungkin Ya, gitu aja Dok ya. dikompres hangat, dikompresnya kompres hangat ya, bukan kompres dingin. Dingin. Jadi dikompres hangat di seluruh badan, sehingga kita harapin hantaran panas, ada pembuka pori-pori sehingga hantaran panas bisa keluar. Seperti itu. Oke, mungkin itu sih notes-nya. Kadang-kadang kan ada orang ibu-ibu yang kayak gitu, biarin aja demam nanti biar Ya, terbentuk karena, gitu. Ya, karena saya pernah dapat kasusnya yang kejang akhirnya berujungnya ke kejang demam karena ternyata demamnya sampai 40 Tapi nggak dikasih gitu. Tapi ya orang tuanya masih udah nggak apa-apa karena habis normal. imunisasi. Iya, akhirnya gitu. kejang. Syukurnya sih kejangnya kejang demam sederhana yang berhenti dengan sendiri, jadi durasinya juga tidak terlalu lama, dan setelah itu kondisi anaknya syukurnya baik, tidak masalah ya. Jadi demam harus bisa dihandle juga Iya, sih. demam. Jadi jangan takut kalau misalnya ada kejadian ikutan pasca imunisasi, salah satunya demam nih yang sering. Kalau suhunya udah di atas 38 derajat, boleh dikasih paracetamol. Tidak akan menurunkan efektivitas imunisasinya gitu. Vaksinnya nggak akan menurun jadinya. Justru kasihan anaknya kalau misalnya tadi kayak seperti disebutkan Dr. Dian bisa ada kejang demam lanjutannya. Nah, mungkin Kak, saya mau tanya sedikit terkait vaksin influenza Dok. Kan banyak nih sekarang dikit-dikit flu, anak-anak dikit-dikit flu. Sedangkan vaksin influenza itu kan kalau secara ini bisa diulang tiap tahun. Sebenarnya apa sih pertimbangan vaksin influenza itu harus diulang setiap tahun gitu Dok? Jadi kalau beberapa, tidak hanya influenza sih ya, jadi beberapa imunisasi lain ada pengulangannya. Itu pasti atas dasar bahwa di titik antibodi tertentu kita harapin untuk bisa mengcover sampai berapa lama. Nah, kalau influenza sendiri kan memang vaksin influenza sendiri ini ditujukan untuk perlindungan terhadap virus influenza sendiri. Jadi batuk pilek akibat influenza. Seperti itu. Dan itu memang biasanya kalau seperti di luar negeri itu kan seasonal dia. Jadi memang biasanya memang akan kita ulang setiap tahunnya seperti itu. Jadi ada memang vaksin yang cukup sekali aja kok kita kasih, itu sudah cukup long life immunity, tapi ternyata beberapa vaksin tidak, jadi harus diulang gitu. Seperti itu kurang lebih. Untuk memaksimalkan antibodinya Dok ya, karena mungkin coverage antibodinya. Oke, kayaknya sudah cukup banyak sekali yang kita bahas hari ini Dok ya, dari awal secara umum imunisasi itu apa, lalu kita membahas terkait Pekan Imunisasi Dunia tahun 2024, pentingnya kenapa sih diadakan Pekan Imunisasi Dunia, lalu kita sudah membahas segala hal terkait imunisasi, vaksin, sampai vaksin dengue, vaksin rotavirus, jadwal catch up yang panjang. Nah, mungkin hal-hal ini yang juga menjadi banyak pertanyaan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah Dok ya. Jadi semoga podcast kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk orang tua. Saya pun juga mendapatkan banyak manfaat sebagai ibu-ibu. Mungkin untuk menutup, sebelum kita menutup podcast hari ini, dari Dr. Dian, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk ayah, bunda, papa, mama, orang tua sekalian terkait imunisasi pada anak ini? Baik, di kesempatan pagi ini gitu kita bisa ngobrol seperti ini. Saya ingin menyampaikan bahwa
imunisasi ini sebetulnya bagian dari perlindungan kesehatan yang merupakan hak anak. Jadi setiap anak berhak mendapat perlindungan kesehatan. Salah satunya adalah dengan pemberian imunisasi. Jadi sebagai orang tua yang baik, mungkin kita bisa memenuhi hak anak ya, tidak hanya hak asuh seperti makan, minum, caring dan sebagainya, tapi juga harus memproteksi kesehatan anak, gitu. Dan sepenting ininya imunisasi sehingga sampai dunia pun global itu ikut merayakan atau memperingati lewat pekan imunisasi dunia ini. Jadi segitu pentingnya imunisasi ini. Sehingga semoga hal-hal ini juga menjadi dasar kepada orang tua untuk tidak melupakan imunisasi dan tidak melupakan pentingnya imunisasi. Jadi semoga podcast kita hari ini membuka insight-insight baru bagi orang tua, bagi calon orang tua pun. Jadi sudah bisa persiapan nih dari sekarang. Ternyata jadwal imunisasi itu banyak banget. Dan tidak perlu khawatir, ada imunisasi gratis yang bisa didapatkan juga di puskesmas. Itu menjadi salah satu ini dari kementerian dari pemerintah untuk meningkatkan cakupan imunisasinya. Jadi boleh, tidak masalah mau di puskesmas atau di rumah sakit, di dokter spesialis. Mungkin ada perbedaan karena jenis vaksinnya itu yang berbeda, tapi tidak menurunkan efektivitas dari imunisasi atau kekebalan itu. Ayah bunda imunisasi dasar dulu mungkin di puskesmas itu silakan. Nanti mungkin sudah terbuka hatinya, ternyata ada banyak imunisasi tambahan sesuai rekomendasi dari IDAI, itu silakan datang ke DSA atau rumah sakit terdekat. Mungkin seperti ini Dok ya, contohnya kemarin saya sudah betul. Ini yang terbaru ini yang terbaru 2023. Jadi kalau misalnya bingung nih, boleh ini bisa di-download Dok ya. Jangan lupa di situs IDAI yang tahun 2023. Ini bisa di print out atau mungkin ada aplikasinya sekarang Dok ya dari IDAI. Sepertinya ada yang di portal IDAI, jadi bisa di free access. Ini untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan para orang tua kan, karena banyak sekali. Jadi kita lihat ini aja nih sudah cukup menjelaskan. Jadi di sini bisa nih disusulin, nggak masalah. Oke. Baik, terima kasih banyak Dr. Dian untuk kesempatannya pada hari ini kita berbincang-bincang terkait imunisasi pada anak yang pastinya sangat penting sekali untuk kita semua. Sekali lagi kita ingin mengucapkan bahwa imunisasi itu hak dasar dari anak yang wajib kita berikan dan kita penuhi untuk mendukung kesehatan anak itu sendiri. Karena kalau anaknya sehat, tumbuh kembangnya tidak bagus, pendidikannya juga nanti akan terganggu. Jadi kita awali dari dasarnya, hak anak untuk mendapatkan imunisasi itu harus dipenuhi. Gitu Dok ya. Ada lagi mungkin Dok? Tidak, sudah cukup. Imunisasi lengkap itu keren. Imunisasi lengkap itu keren. Jangan lupa imunisasi lengkap itu keren. Jadi wajib dilengkapi. Oke Dok. Baik sahabat Prima, sekian podcast sahabat Prima kita pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Kami segenap kru podcast Sahabat Prima bersama saya Dr. Lita dan bersama narasumber kita yang cantik pada hari ini Dr. Dian Savitri. Kita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, mungkin bisa langsung dikunjungi Dr. Dian, bisa langsung kunjungi dokter spesialis anak, ayah bunda sekalian terkait imunisasi ini. Jangan takut untuk bertanya terkait imunisasi karena imunisasi lengkap itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.